Oh jadi di itu di mana? Jambon. Nah, Jambon. Kalau lagi enak kan, untungnya di Jambon. Kalau di Bintaro mah gila aja dah. Ya lu tuh tahu pelayanan di daerah Jakarta Pusat lu tidur di Penjambon lah. Ya, lu kan kadang-kadang kesal. Lu kan suka airnya. Kalau ke Jambon juga malam kan pulang males gue. Iya lu tetap pelayanan nginep semalam lah di ini dulu. Jambon jauhan Bintaro gitu. Udah mana ada cempe lagi kalau misalnya minggu. Sektor berapa? Bintaro 9 di jalan segini. itu rumah sampai bokap ya. Rumah sampai. Cis. Yuk. Udah mulai aja, no. Gak apa-apa udah, ntar deh ini sendiri. Cek satu. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, apa kabar semuanya? Luar biasa dahsyat, saya yakin dan percaya kabar kita sangat diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Dan kini saatnya kita untuk siapkan hati kita untuk memasuki ibadah di saatnya kita siapkan hati kita di hadapan. Haleluya Tuhan. Dan Cek. Cek tes. Cek cek Pak. Cek. Masuki ibadah di pagi hari ini, sama-sama kita naikkan doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kasihi. Bapa terima kasih atas segala penyertaan-Mu di minggu lalu Tuhan, dan sampai saat ini kita merasa diberkati Tuhan. Itu adalah semua karena anugerah-Mu Bapa. Hari ini kami datang Tuhan untuk mengangkat Engkau dan menyembah Engkau Bapa. Itu adalah sebab karena kasih karunia-Mu yang sangat begitu besar di dalam kehidupan kita Tuhan. Puji nama Tuhan yang siap untuk memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Saatnya kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita untuk rasakan kebaikannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Sebab karena kemurahan-Mu Tuhan, kita bisa sampai hari ini Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai
Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini dengan iman percaya. Sebab Tuhan telah menjamah kita semua dan mengurapi kita. Sama-sama katakan betapa dahsyatnya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sama-sama katakan tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau tuh, mari sama-sama kita sembah Dia, katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari sama-sama sembah Dia, katakan dengan iman. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan.
sama-sama kita sembah Dia. Mari sama-sama kita angkat suara kita. Mari sama-sama kita muliakan nama-Nya. Sebab karena kasih-Nya, sebab karena kebaikan, sebab karena kemurahan-Nya. Haleluya Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, kami muliakan Kau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau ku sembah. Haleluya Tuhan. Oh, we worship you God. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas. Mari sama-sama kita angkat pujian, dikatakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama kita beri kemuliaan nama Tuhan kita. Berikan sorak-sorai sukacita. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau telah mengasihi kita dan telah membimbing kita Tuhan. Itu adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita Bapa. Hari kami datang Tuhan, kami ingin menyenangkan hati Engkau melalui pujian dan penyembahan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang siap memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan saudara. Masih ingin menyenangkan hati Tuhan, amin saudara. Sebelum kita lanjut memuji Tuhan, salam kanan kiri saudara, berikan senyuman dengan penuh sukacita. Sepertinya tak berkesudahan bagi kita semua. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Hey.
menjadi ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama lebih lagi katakan, jangan lagi hadap hal ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan mengubah. Katakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Dengan sukacita katakan ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekarang cuma saja katakan ratakan tanah ratakan. Yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah ratakan tanah, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Semua diberkati, amin. Masih ingin menyenangkan hati Tuhan, sebab karena kasih-Nya begitu besar bagi kita semua. Mari sama-sama kita bersuka cita oleh kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan, ku katakan selamatkan dan pulih. Sama-sama angkat syukur kita katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini
sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari kasih yang menemukan, kasih yang menemukanku. Selamatkan dan mari sama-sama kita angkat syukur, kita katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menarik memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu, ku tak berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menarik memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini, katakan hidup yang kau beri, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Sukacita luar biasa, amin saudara. Silakan duduk semuanya. Puji nama Tuhan. Dan kini saatnya kita untuk siapkan hati kita untuk memasuki kebenaran firman Tuhan. Atau sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan, ada yang ingin kesaksian dengan kebaikan Tuhan? Sedang jemaat Tuhan? Oke. Berarti kita semuanya diberkati dan dijamah Tuhan. Amin saudara. Terima kasih Pak. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini dari awal. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya
Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur. Mari sama-sama dengan iman sekali kita menaikkan pujian ini, katakan, perhatikan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan, saya undang hambanya, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi. Saat Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Khususnya jemaatmu di tempat ini Bapak. Kami boleh lewati tahun 2024 Tuhan. Sebentar lagi kami akan memasuki tahun 2025. Betapa dahsyat Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau pelihara kami Tuhan. Walaupun kami Tuhan di dalam dunia ini menghadapi begitu banyak Tuhan rintangan, persoalan dalam hidup kami. Tapi kami mau katakan, kami bangga memiliki Engkau yang hidup ya Tuhan. Karena di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti Tuhan. Asal kami sungguh-sungguh beriman kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan,
Engkau berikan kami anak-anak-Mu di tempat ini iman yang teguh di dalam Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Karena kami menyadari kami sebagai manusia terbatas Tuhan. Oh Tuhan, kekuatan kami, apapun yang kami miliki di dunia ini hanya sementara. Hanya Engkau yang kami perlukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Engkau yang telah memilih kami, memanggil kami, bahkan menetapkan kami menjadi milik kesayangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami perlu firman-Mu ya Bapa. Hanya firman-Mu lah yang menuntun kami Tuhan di dalam kebenaran kepada kebenaran ya Bapa. Di luar Engkau Tuhan kami binasa. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa Bapa. Benar ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja hari ini, menjamah seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Untuk kami dapat melangkah Tuhan di tahun 2025 ya Bapa. Terus pegang kami Bapa. Kami mau katakan kami tidak mau berjalan kalau Engkau tidak beserta kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hari ini Engkau berbicara bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami membuka hati kami. Dan kami siap diberkati oleh Engkau Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Biarlah urapan kuasa dari surga mengalir ke atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah Kau sucikan, kuduskan mulut hamba-Mu ini ya Bapa. Waktu hamba-Mu mengatakan kebenaran firman-Mu, ada kuasa Allah Tuhan. Boleh menjamah Tuhan anak-anak-Mu, bahkan hamba-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu lah itulah yang menjadi pelita bagi kaki kami. Dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Katakan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Ya, waktu kita menaikkan pujian tadi, luar biasa penyertaan Tuhan bagi saudara dan saya. Ya. Sekali lagi Tuhan ingatkan, itu bukan karena saudara begitu hebat. Amin. Itu bukan karena saudara begitu pandai. Itu bukan karena kekuatan saudara dan saya. Semua karena anugerahnya. Amin. Ya. Saat ini kita akan belajar bersama-sama ya. Bukan saya merasa lebih pintar, tapi kita mau diberkati bersama-sama. Amin. Iya. Hari ini adalah tema yang diberikan, beriman menatap hari esok. Amin. Tadi pujian sudah kita naikkan itu memberkati saudara. Ya. Aldino dan saya tidak ada koneksi untuk berbicara mengenai ini. Tapi waktu saya menaikkan pujian ini luar biasa. Sebelum saudara dan saya menerima berkat Tuhan, saudara telah diberkati melalui pujian penyembahan tadi. Amin. Iya, kita akan baca bersama-sama apa tema hari ini. 1, 2, 3. Beriman? Belum. Iya, kayaknya masih nggak semangat. Yuk, 1, 2, 3. Beriman, menatap. Amin, saudara. Bagaimana saudara dan saya sebagai orang percaya? Ya. Boleh menatap hari esok. Tidak ada lain kecuali kalau saudara beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kalau saudara beriman kepada sesuatu hal yang di dalam dunia ini, saya mau katakan, bahkan firman Tuhan selalu katakan, semuanya sia-sia. Amin. Di dalam pengkhotbah ya dikatakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah kesia-siaan belaka. Setuju? Setuju? Nggak setuju berarti ya saudara ya. Berarti saudara ya berharap hanya kepada dunia. Oh enggak ya. Jadi saudara, inilah yang harus saudara dan saya ya simpan di dalam hati kita.
tahun 2024 sebentar lagi saudara dan saya lewati. Ya. Kita akan menuju kepada tahun 2025. Nah, bacaan hari ini ya kita akan melihat terlebih dahulu di dalam Yeremia 29 ayat yang pertama. Iya. Yeremia 29 ayat yang pertama. Coba kita akan melihat di dalam Yeremia. Oke, ada ya. Ayat yang pertama. Nah, inilah dikatakan judulnya perikopnya apa? Sebentar, Yeremia. Oke, 29 ayat 1. Nah, judul perikop di dalam kitab Injil Bible ini ya, surat kiriman kepada orang-orang buangan yang ada di Babel. Ya. Nah ini ditulis kepada Nabi Yeremia. Ya. Kepada dikatakan beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia itu dari Yerusalem saudara. Kepada siapa? Kepada tua-tua di antara orang buangan saudara. Ditujukan kepada siapa? Kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke mana? Ke Babel, saudara. Ya. Inilah surat dari Nabi Yeremia ya, yang Bapak Ibu Saudara saat ini sudah baca. Nah, kita akan beralih kepada Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan yang ke-14. Nah, surat ini ditulis kepada Nabi Yeremia kepada tadi yang kita sudah baca di ayat 1. Sebab dikatakan beginilah firman Tuhan. Ya. Yeremia menuliskan surat ini dikatakan sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah dikatakan aku ini adalah huruf besar aku yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi memperhatikan kamu. Ya. Aku dikatakan akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ya. Ini firman Tuhan loh. Ya. Dan Yeremia menulis ini kepada dikatakan orang-orang buangan, kepada tua-tua, imam-imam, kepada nabi-nabi, bahkan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ayat yang selanjutnya dikatakan apa? Sebab aku, di sini huruf besar ya, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi, ya. YHWH ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dan firman Tuhan ini berkata juga buat saudara dan saya. Amin. Coba kita baca bersama-sama sebab aku 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai. Oh thank you Tuhan, terima kasih. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu dikatakan bersama-sama 1, 2, 3. Rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Amin. Tepuk tangan dong. Haleluya. Inilah firman Tuhan datang kepada saudara dan saya hari ini. Bukan kepada dikatakan imam-imam yang terdahulu. Kepada tua-tua bahkan seluruh rakyat ya Israel yang ada di dalam pembuangan. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara setuju? Oh, terima kasih Tuhan. Ayat selanjutnya. Oke. Dan dikatakan apabila saudara dan saya berseru. Tadi pujian yang sudah kita naikkan. Dan datang untuk berdoa kepadaku. Maka aku akan mendengarkan kamu. Yes, amin. Baca ya bersama-sama 1, 2, 3. Dan
kasih Tuhan, apakah ini berlaku dulu? No. Sekarang ini pun saudara, waktu saudara datang berdoa, waktu saudara berseru kepada Tuhan, Dia mendengarkan engkau dan aku. Amin. Biasa firman Tuhan. Selanjutnya, apabila kamu mencari aku, apabila saudara dan saya mencari Tuhan pencipta langit dan bumi di dalam nama Tuhan Yesus, kamu dikatakan, saudara dan saya akan menemukan aku. Apabila saudara dan saya menanyakan aku, ini firman Tuhan, dengan segenap hati. Selanjutnya, aku akan apa? Memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan apa? Mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang aku. Begitu Tuhan mengasihi orang-orang Israel. Tetapi saya mau katakan hari ini Tuhan mengasihi engkau dan aku sampai saat ini bahkan selama-lamanya. Amen. Itulah firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan ya dan amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan beriman, saudara. Kata beriman adalah mempercayai dengan penuh keyakinan. Apakah saudara dan saya saat ini sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dengan penuh keyakinan dan tanpa keraguan? Hanya saudara dan saya yang dapat menjawab sendiri. Berbahagialah saudara yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, amin. Bukan kepada ilah lain. Bukan kepada harta benda dunia ini yang fana. Bukan kepada kekuatanmu. Bukan karena kepintaranmu. Berbahagialah saya katakan. Kalau saudara dan saya beriman kepada Tuhan Yesus. Berbahagialah saudara dan saya. Kalau kita mempercayai dengan penuh keyakinan dan tanpa keraguan kepada Dia. Saya mau katakan tidak mudah, betul? Waktu saya katakan ini sangat mudah dan gampang. Tetapi waktu kita melaksanakannya memang agak sukar saudara. Tapi kita terus mau melangkah. Kita memberikan hidup kita terus kepada Tuhan. Dengan apa berdoa. Dengan apa membaca firman Tuhan. Saya percaya keyakinan itu makin hari makin meningkat. Amin. Jika saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, beribadah dengan sungguh, datang ke gereja bukan karena untuk setor muka, datang ke gereja bukan karena mencari berkat dan berkat, tapi sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya percaya iman itu akan bertumbuh. Amin. Dikatakan Yeremia 29 ayat 10 dan 14 tadi yang sudah kita baca. Ya, manusia saat ini, ya. Dan dikatakan manusia itu tidak bisa melihat hari depan. Setuju gak saudara? Ya, manusia tidak bisa melihat hari depan. Ya, kita sering mendengar ya daripada ibu gembala, hamba-hamba Tuhan. Ya, banyak sekali peramal-peramal. Benar gak? Orang-orang yang memprediksi ya untuk tahun yang akan datang 2025. Benar gak saudara? Ya, waduh, ramalan-ramalan akan terjadi demikian, prediksi-prediksi akan terjadi demikian. Waktu tahun 2024 aja kita mendengar hal-hal itu, ya. Dan kita melihat dan Tuhan berkata, manusia tidak bisa melihat hari depan. Benar? Ya. Meskipun dikatakan keinginan untuk hal itu selalu besar, saudara.
Ya kan, saudara kan kepengen tahu kan kadang-kadang, dulu apa saudara zodiak ya kan, ramalan-ramalan. Oh iya aku sio ininya apa nih Taurus, atau saudara kalau orang Chinese ya sionya apa nih, kambing, ular, bebek, kok gitu ya saudara. Pengen dilihat nih tahun 2025 ya, sio aku ini. Ya kalau Ibu Jualime babi katanya ya saudara ya. Ada yang kambing kata gitu ya saudara. Pengen tahu nih tahun 2025 apa yang ini orang-orang katakan, manusia peramal ini katakan mengenai sioku kata gitu loh ya. Ya kalau dikatakan ada pendeta yang dulu bekas ini ya peramal, dibilang sio itu serupa. Jadi kalau memang sionya apa, serupa apa, monyet, gitu ya saudara ya. Sio, soalnya sio tuh serupa. Ya, lu apa? Gue kambing, kata gitu ya saudara ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, buktinya apa? Kita pernah tahu kan namanya Mama Lemon, Mama Loren saudara ya. Dia kan sering meramal ya kan saudara. Oh nanti akan terjadi demikian ya. Tetapi dia tidak bisa ya meramal ya hidupnya. Karena kapan dia meninggal? Benar gak saudara? Ya kan? Gak bisa meramal. Itulah manusia ya. Selalu mempunyai keinginan untuk hal yang besar seperti itu ya. Melihat hari depan meskipun ya itu tidak bisa kita dapatkan ya saudara. Nah ini dibuktikan dengan ramalan prediksi yang selalu mewarnai dikatakan keriuhan akhir tahun. Nah bagaimana saudara sebagai orang percaya? Saudara orang percaya? Amen. Amin ya. Bagaimana kita sebagai orang percaya ya? Apakah kita menambatkan harapan kepada ramalan-ramalan ya? Apakah saudara menambatkan harapan kita kepada prediksi-prediksi ya, manusia yang tidak bisa melihat hari depan ya. Firman Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya sebagai orang percaya, kita harus menambatkan harapan kita kepada hari esok ini di tangan Tuhan. Amin. Tuhan yang mana? Tuhan yang hidup. Tuhan yang mana? Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara ini ya, tahun 2025 ini ya, firman Tuhan mengingatkan kembali kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Abdel, biarlah kita sebagai orang beriman ya, kita mau menambatkan harapan kita, hari esok kita tetap di tangan Tuhan. Amin. Ya. Nah kita melihat apa yang Tuhan nyatakan tentang hari esok. Ya. Kita melihat ya, apa sih yang Tuhan mau nyatakan tentang hari esok buat saudara dan saya. Karena dia tahu hari esok buat saudara dan saya. Ya. Manusia tidak bisa melihat hari depan saudara. Manusia yang ada dalam dunia ini tidak dapat ya, meramal, memprediksi hal-hal yang di depan saudara. Tapi Tuhan yang saudara dan saya sembah, dia tahu karena dialah yang menciptakan seluruhnya. Amin. Inilah penggenapan janjinya saudara. Ya. Apa yang Tuhan katakan tentang hari esok. Yaitu penggenapan janjinya di ayat yang ke-10 yang sudah kita baca. Ya. Boleh Desi minta tolong coba ayat 10 kita lihat kembali. Ya, supaya kita tahu. Apa sih penggenapan janji Tuhan? Ini ayat 10 ya. Lalu dikatakan firman Tuhan kepada saudara saya. Beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ini janji kepada bangsa Israel, tua-tua, imam-imam. Tapi saya percaya janji itu juga diberikan kepada saudara dan saya. Ya, melalui ayat ini, ya, itu adalah penggenapan janji firman Tuhan kepada kita di dalam ayat yang 10. Saudara, ada pujian dunia dikatakan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Benar gak saudara? Itulah manusia. Manusia itu banyak janjinya. Betul? Setuju ya? Manusia banyak berjanji. Tapi kita lihat nih, faktanya apa? Sering kita mengingkari.
Oh Tuhan aku mau setia. Oh Tuhan aku nanti di tahun ini mau begini. Tuhan saya mau begini untukmu Tuhan. Janji, tinggal janji. Banyak seringkali kita mengingkari. Nah melalui ayat kita sudah baca tadi. Ya, itu menekankan bahwa janji Tuhan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Amin. 70 tahun loh, tapi tetap loh dia gak lupa loh saudara. Ya, firman Tuhan, waktu Tuhan berjanji dia pasti akan menepati saudara. Percayalah. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu. Ya, saya juga mengalami mungkin hal ini saudara. Apa yang kita doakan tapi belum, ya. Tuhan katakan tunggu anakku, atau oh Tuhan katakan tidak anakku karena itu tidak baik bagimu saudara. Ya. Atau Tuhan waktu saudara berdoa Tuhan akan katakan yes, tetapi satu hal Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Amin. Ya. Kita melihat ada penggenapan janjinya untuk hari esok saudara. Ya. Jangka waktu 7 tahun yang diberikan Tuhan itu menjadi saat di mana dia menepati janji yang telah diberikannya saudara. Ya. Itulah firman Tuhan saudara, percayalah. Ya. Biarlah kita mau sabar menunggu waktunya Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, waktumu bukan waktuku. Benar? Ya. Tuhan pasti memberikan pada saatnya yang terbaik saudara. Nah kita melihat hari esok adalah hari penggenapan akan janjinya. Bukan saja buat bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan. Bukan kepada tua-tua imam-imam. Tetapi penggenapan janjinya akan diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Tuhan yang saudara dan saya percayai. Berkapasitas sebagai pemegang janji. Amin. Iya saudara. Dia bukan pelupa. Ya. Tuhan yang saudara dan saya tidak punya kemampuan untuk melaksanakan, tidak ya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan janjinya. Ya. Hari esok kita akan diwarnai dengan pemenuhan janji Tuhan. Percaya? Ya. Sekali lagi, hari esok tahun 2025 ya. Yang saudara dan saya akan lewati akan diwarnai dengan pemenuhan janji Tuhan. Katakan amin. Saudara harus beriman, saudara. Ya, harus saudara. Ya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, coba saya minta tolong. Ya. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9, nah ini. Ya, yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi oh iya sabar loh terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan amen akan firman Tuhan ini. Saudara beriman, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang mungkin saudara dan saya saat ini juga menganggap sebagai kelalaian. No saudara, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sekali dia berfirman, iya dan amin, dia akan melaksanakannya bagi saudara dan saya. Itulah firman, itulah Yesus Kristus Tuhan yang saudara dan saya sembah. Lalu kita melihat kembali apa yang Tuhan mau katakan mengenai menyatakan tentang hari esok kepada saudara dan saya. Apa? Dia memberikan apa? Baca ya, 1, 2, 3. Semangat saudara jemaat di sini ya, semangat. Ya, kalau suruh baca, bacalah ya, baca lagi ya. Apa yang Tuhan mau katakan tentang hari esok buat saudara dan saya? Rancangan. Rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan rancangan damai sejahtera yang diberikan kepada dunia ini. Percaya amin? Ya. Damai sejahtera yang diberikan dunia itu sementara saudara. Saudara bisa happy sebentar. Setelah itu saudara bisa ya sedih lagi, susah lagi saudara.
Inilah kebenaran firman Tuhan untuk hari esok saudara dan saya. Oh, thank you Tuhan. Aku mempunyai Tuhan yang luar biasa. Engkau memberikan rancangan damai sejahtera bagi hidupku. Saya percaya juga buat Bapak Ibu di tempat ini. Kita melihat hari esok saudara dan saya itu dijamin sebagai tempat Allah menunjukkan rancangan damai sejahtera dan menyatakan harapan saudara. Harapan yang diberikan manusia tidak manusia mengecewakan, tetapi harapan yang diberikan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan saudara dan saya. Inilah rancangan damai sejahtera. Tuhan sudah merancangkan itu buat saudara dan saya hari esok tahun 2025. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Boleh Desi di ayat 11 kita lihat lagi, sebentar lagi kita selesai saudara. Apa yang Tuhan katakan kembali di dalam Yeremia 29 ayat yang 11. Ya. Kita baca bersama-sama yang mantap saudara. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih engkau mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Terima kasih Tuhan, rancanganmu bagi kami damai sejahtera. Rancanganmu bagiku adalah bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan, sementara dunia sering memperkatakan ketakutan. Betul gak saudara? Coba saudara buka di media sosial. Apa yang saudara dengar? Tidak lain mengenai ketakutan dan ketakutan. Amin. Ya. Mengenai apa saudara? Dunia. Ya. Juga memperkatakan kekelaman tentang hari esok. Ya kan? Dengan segala ramalannya. Mengenai ekonomi. Mengatakan begini, begitu ya saudara. Memang firman Tuhan akan digenapi. Ya. Tetapi ya, kita melihat di sini. Apapun yang terjadi di dunia. Ya, situasi ekonomi, situasi politik yang bergoncang, tetapi bagi saudara dan saya akan diberikannya damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera, saudara. Dan damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu melampaui segala akal manusia, saudara. Wow, Tuhan Yesus, terima kasih. Kadang kita melihat banyak manusia di dalam dunia ini juga merancangkan kecelakaan dan keburukan. Tapi puji Tuhan saudara. Saudara memiliki Tuhan kita yang hidup. Dia akan berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dari manusia. Amin. Kalau Tuhan berikan tuh di luar akal kita, benar gak? Kalau masih di dalam akal manusia dikatakan kebetulan, ya kan? Tetapi kalau di luar akal manusia, wow saudara, itu luar biasa, mujizat, ya dahsyat saudara. Ya. Dan kita melihat apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk hari esok, yaitu dikatakan yang ketiga Desi. Tuhan mau saudara bersekutu dengan Tuhan. Ada persekutuan dengan Tuhan, amin. Lebih lagi untuk tahun 2025, mungkin 2024. Saudara mengalami kemunduran. Tapi inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Di tahun 2025, ya hari depan yang penuh pengharapan, hari esok. Biarlah kita ya mau lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Amin. Saudara jangan bilang loh, ya Belanda masih jauh. Kedatangan Tuhan masih jauh. No, saudara. Ya kemarin yang kita tahu om saya kan sehat loh. Benar kan saudara? Kemarin waktu itu hari 2 minggu sebelum kecelakaan saudara. Ya, om saya masih ke gereja loh di tempat ini. Ya.
Tetapi kita melihat saudara, seketika dalam seminggu saudara, setelah kecelakaan Tuhan panggil beliau. Tidak ada yang tahu Tuhan, ya. Hidup saudara tidak ada yang tahu kapan Tuhan mau panggil. Dan Tuhan mau, biarlah kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Amin. Ya saudara. Tahun mendatang, yaitu tahun 2025. Waktu yang akan saudara jelang, ya sebentar lagi. Itu adalah tempat yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Amin. Tuhan akan memulihkan hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Inilah janji Tuhan buat saudara dan saya, saudara, luar biasa. Ingat saudara, Tuhan adalah pribadi yang berkenan ditemui. Sehingga kita bisa semakin membangun persekutuan dengan Dia. Amin. Berbahagialah saudara. Waktu saudara di dalam dosa, saudara tidak dapat menemukan Dia. Tapi waktu Yesus datang ke dalam dunia, Dia mati bagi saudara dan saya. Maka saudara dikembalikan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Luar biasa kan saudara? Bukan karena saudara dan saya hebat loh. Bisa kembali berhubungan dengan pencipta langit dan bumi. Bukan. Tetapi karena anugerahnya, karena kasihnya saudara. Sehingga saudara boleh kembali dipersekutukan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya. Jadi Tuhan adalah pribadi yang berkenan saudara ditemui. Untuk itulah mari saudara. Kita mau berkomitmen. Ya, kita mau semakin membangun persekutuan dengan Dia. Ya. Untuk tahun 2025 ini, apa yang Tuhan berikan untuk hari esok? Tuhan memberikan persekutuannya dengan Tuhan, saudara. Jika ada resolusi, saya tidak tahu apa resolusi saudara dan saya. Keputusan akhir tahun yang kita ambil untuk tahun batang. Biarlah itu keputusan di hari esok untuk makin bersekutu dengannya. Mau saudara? Amin. Ya. Makin bersekutu dengan Tuhan. Yang terakhir, Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Ya. Mari saudara kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ayat 7. Baiklah katakan orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rencananya. Baiklah dikatakan dia kembali kepada Tuhan. Maka dan kepada Allah kita. Sebab Dia memberi apa? Pengampunan dengan limpahnya. Puji nama Tuhan saudara. Inilah kebenaran firman Tuhan saudara. Saya tidak berlama-lama. Tapi biarlah ya kita mau tetap beriman menatap hari esok. Ya Tuhan memberkati kita semua. Ya menyambut tahun 2025. Inilah firman Tuhan. Ya kita naikkan pujian ini. Ya sebab Yesus hidup ada hari esok. Saudara percaya? Ya beriman sungguh saudara. Ya percaya hidup saudara dan saya sendiri. Dengan penuh keyakinan dan tanpa keraguan saudara. Ya. Sebab Yesus hidup. Katakan saudara. Beriman kepada Dia. Ada hari esok. Angkat tanganmu. Sebab Yesus hidup. Katakan ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu Tuhan. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Oh Jesus Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yesus hidup. Kalau engkau sungguh percaya, naikkan pujian ini kembali. Sebab Yesus hidup Jesus
Ada Aku hari percaya esok, akan janjimu. sebab Yesus Engkau hidup. hidup. Kami mau katakan, Ku ku tak gentar, angkat hatimu hari ini. karena Karena ku tak Engkau yang pegang hari Dia esok. pegang Engkau yang pegang hari hidupku Tuhan. Oh Jesus, hidup jadi jadi berarti sebab Yesus Yesus hidup. hidup. Biarkan musik naikkan pujian ini. Apa yang saudara sudah dapat melalui kebenaran firman Tuhan yang saudara sudah dengar hari ini? Biarlah kita mau melangkah memasuki hari depan tahun 2025 yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita mau memberikan hidup kita beriman kepada Dia. Karena aku tahu Tuhan, Engkau Tuhan berjanji kepada kami anak-anak-Mu. Engkau akan menggenapi janji-Mu bagiku dan bagi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Aku percaya Engkau tidak lalai menepati janji-Mu bagiku dan bagi anak-anak-Mu. Tuhan terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami hari esok dengan damai sejahtera. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Kami mau katakan terima kasih Bapa, terima kasih. Mungkin tahun 2025 ada sesuatu yang digoncangkan. Tapi iman kami tidak akan tergoncangkan oleh apapun Tuhan. Karena aku percaya kepadamu. Kau memberikan hari esok yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan untuk hari esok. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2025. Biarlah Tuhan kami mau makin mendekat kepadamu. Kami mau lebih dekat bersekutu dengan Engkau Tuhan. Karena dunia ini akan digoncangkan. Bumi akan berlalu Tuhan. Tapi firman-Mu tinggal tetap. Kami bersyukur kepadamu. Mari Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, kita mau berdiri bersama-sama. Kita naikkan kembali dengan penuh pengharapan dan percaya kepada Tuhan. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Terima kasih. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Kami mau berkata, Ku tak kami tidak gentar gentar, Tuhan. karena ku Engkau tahu yang pegang hari. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kasih, firman Tuhan telah disampaikan. Itu adalah sebuah nasihat bagi kita semua Bapa. Supaya firman Tuhan yang telah disampaikan, kita bisa jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas segala jamahan dan urapan-Mu Tuhan.
sangat luar biasa Bapak. Yang semua diberkati, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan saudara. Khotbah yang sangat luar biasa, silakan duduk semuanya. Ibu Wawa, emang sangat luar biasa, amin. Dan kini saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya undang petugas kolektan untuk maju ke depan. Dan sebelum persembahan diadarkan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kasihi, Bapa terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kita semua. Bapa, sebentar lagi kami ingin mengembalikan atas segala berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kita. Dan supaya persembahan bisa berguna untuk melayani Engkau dan untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Yang siap memberi dengan penuh sukacita, sama-sama kita katakan amin. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin, saudara. Shalom. Saudara, saya minta waktu beberapa menit saja. Ya. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Saat firman Tuhan disampaikan, adakah kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan dengan tema hari esok ada pengharapan? Saudara, kita bisa melewati tahun 2024. Hari ini merupakan minggu terakhir. Saudara bisa merenungkan betapa penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Walaupun dunia tadi dikatakan oleh Ibu Juliawati, dunia setiap kali mungkin kita udah bosen. Setiap mau memasuki tahun baru, entah itu Menteri Keuangan, entah itu paranormal, selalu mengingatkan. Tahun 2025 tahun yang sangat gelap. Ekonomi yang sangat sulit. Pajak yang naik sekian tinggi. Semua menjerit, semua menjerit, semua menjerit.
Tapi bukankah kita memiliki Tuhan yang luar biasa? Kita bisa lewati sampai saat ini bukan karena saudara hebat. Bisa memanage keuangan saudara. Bukan karena saudara bangga punya anak yang hebat. Bukan. Tapi kita bangga karena kita punya Yesus yang luar biasa. Punya harapan hari esok. Saudara, setiap tahun kita diingatkan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau kita bicara soal uang sensitif. Tapi saya perlu mengingatkan saudara. Tuhan memang tidak butuh uang kita. Tuhan kita yang memiliki segala isi dunia ini. Tuhan hanya ingin melihat hati kita. Sejauh mana kita menaikkan pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Hanya sebatas bibir kita kan. Saudara. Sekali lagi saya bilang Tuhan tidak butuh uang kita. Tuhan hanya ingin melihat sejauh mana kita mengasihi Dia. Pujian-pujian yang dinaikkan itu begitu indah. Biasa semua gereja, bukan hanya gereja kita sudah. Semua gereja. Malah kadang gereja yang besar. Saya lihat setiap awal tahun harus ada buah sulung. Hah? Saya bilang buah sulung. Saudara tahu gak buah sulung? Buah sulung itu artinya kalau saudara belum dapat kerja, saudara berdoa, Tuhan kalau saya diterima di satu perusahaan, saya bernatsar kepada Tuhan. Saya akan berikan buah sulung. Itu yang namanya buah sulung. Itu dilakukan oleh jemaat kita dulu. Bapak Peter yang pindah ke Bogor. Saya baru mengalami itu loh saudara. Benar-benar. Pak Peter itu waktu itu kalau nggak salah dia melamar, menyebar surat lamaran sampai 100 surat lamaran. Tidak ada satu yang terpanggil. Tapi begitu dia sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Hanya 1 surat lamaran dia dipanggil. Dia bernatsar kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya dipanggil, maka saya akan berikan buah sulung saya. Saudara tahu gaji pertama dari Bapak Peter, padahal dia nganggur beberapa bulan. Iya kan Ibu Juliawati? Ingat gak Pak Peter? Anaknya Ibu, siapa yang di Gang 5? Debbie kalau nggak salah. Ya. Gaji pertamanya bukan kecil loh waktu itu. Gaji pertama dia 5 juta kalau nggak salah. Dia nganggur berbulan-bulan. Dia berikan itu buah sulung. Itu yang namanya buah sulung. Jangan sampai saya saya bilang dekatlah kayak saya dengan Mika. Hampir saya bilang kayak anak sendiri saudara. Dia bilang, tante setiap tahun gereja saya minta buah sulung. Hah? Buah sulung? Kamu tahu gak artinya buah sulung? Yang saya tahu mah ucapan syukur. Artinya ucapan syukur sepanjang tahun. Saudara, sepanjang tahun kita dipelihara oleh Tuhan. Maka kita wajar untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan tidak butuh uang kita. Tapi Tuhan ingin melihat sejauh mana hati kita mengasihi Tuhan. Yang namanya ucapan syukur, saudara bisa jalan-jalan. Saudara punya rencana kan? Setiap tahun saya mau pergi berjalan-jalan, menikmati liburan ke A, ke B, ke C. Itu enggak perlu uang sedikit loh, perlu uang besar. Jadi kalau saudara memberikan ucapan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun, saudara berdoa. Berapa yang Tuhan taruh di hati saudara? Bukan asal saudara.
bukan asal. Beda dengan perpuluhan. Saya terpaksa memberikan sedikit aja wejangan. Karena ini saya lakukan setiap tahun, saudara. Dari saya sebelum menjadi gembala. Ya. Kalau perpuluhan hasil yang kita terima nih, apa itu dari anak, anak mungkin ngasih kita, ya setiap tahun jumlahnya 4 juta, itu 10% miliknya Tuhan. Kita bukan bayar Tuhan, tapi itu miliknya Tuhan. Saudara yang harus kita kembalikan. Kadang-kadang berat, kan saya bilang pernah bersaksi. 100.000 saya punya gaji, 10.000 buat Tuhan, nggak berat. Begitu 1 juta saya punya gaji, tahun 77, 100.000 buat Tuhan itu, waduh saudara. Kalau kayak sekarang mungkin 1 juta kali. Berat saudara, berat. Tapi saudara lihat, saya bisa melewati semua ini sampai saat ini. Kalau saudara lihat mungkin saya happy. Banyak uangnya. Saudara kalau mau tahu percis, tanya Mika. Semua keuangan saya Mika tahu. Keadaan toko saya Mika tahu karena dia yang pegang. Saya nggak pegang, saudara. Orang bilang lu gila ya Tris ya. Enggak. Saya nggak mau dipusingkan di hari tua. Siapa yang nggak perlu duit? Semua perlu uang. Saudara. Nggak ada yang nggak perlu uang. Tapi saya belajar berserah kepada Tuhan. Saya bisa melewati semua ini. Bukan karena saya hebat. Orang bilang lo happy Tris. Bukan karena Tuhan. Kekuatan saya semua karena Tuhan. Kita bangga dengan anak-anak kita. Kemarin sore saya diberi kesempatan untuk ke panti jompo atau rumah singgah. Saya bilang kepada mereka, kalau adik-adik saya atau kakak-kakak saya ada di sini, jangan merasa kita dibuang oleh keluarga. Tapi kita bersyukur. Kita bersyukur. Saya tidak mengetuk hati saudara. Saya nggak mau saudara dikit-dikit uang. Perlu uang. Semua perlu uang. Tapi saya bersyukur saudara. Sekali lagi saya bersyukur. Saya akan mengetuk hati saudara untuk ucapan syukur. Memang berbenturan dengan perpuluhan. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Berdoa saudara. Berarti minggu depan ada 2 amplop yang saudara akan kembalikan kepada Tuhan. 1 amplop ucapan syukur. 1 amplop perpuluhan. Saudara nggak usah khawatir, gereja tidak meminta. Tapi hati yang Tuhan taruh di hati kita. Kalau memang Tuhan taruhnya 50.000, nggak apa-apa. Itu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur. Kita tidak sakit, kita sehat, kita bisa menikmati Tuhan. Bukankah itu satu anugerah? Kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Sekali lagi, om saya itu sehat, nggak pernah sakit. Dan tidak pernah mengeluh. Yang saya sesalkan sebagai keponakan. Dia hanya mau kerja, cari uang jual. Bukan nggak boleh kita cari uang. Sampai semuanya dia kerjakan sendiri. Itu saja. Tapi itulah yang Tuhan mau. Kalau sampai sekarang kita masih diberi kesehatan, kekuatan. Saudara, saya bisa melewati semua ini. Saudara yang dekat dengan saya bisa tahu kan. Saya nggak pernah mengeluh. Sama seperti kayak om saya nggak pernah mengeluh. Anak kasih saya uang, saya bersyukur. Saya bilang kamu taruh di rekening yang mama tidak pernah pakai. Saya punya 2 rekening saudara, yang satu memang perputaran pemakaian saya. Yang satu itu kalau ada berkat saya taruh di situ. Sewaktu-waktu kita butuh, sewaktu anak-anak butuh, dari uang itulah. Sampai anak-anak saya saja juga kaget saudara. Mama kok duitnya banyak ya?
Mika aja kaget. Opung aja kaget, duit dari mana? Saya sendiri kaget, saudara nggak tahu. Kadang-kadang. Dulu kan saya bilang saya punya teman yang selalu peduli dengan saya. Tapi saya tidak berharap. Saya tidak berharap kepada manusia. Saya hanya berharap kepada Tuhan. Saudara lihat sampai saat ini saya bisa berdiri kokoh di hadapan saudara bukan karena saya kuat. Bukan karena saya hebat. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Saya akan mengetuk pintu hati saudara. Kita siapkan ucapan syukur kita. Seberapapun yang Tuhan taruh, berdoa saudara. Kita renungkan sepanjang perjalanan kita dari Januari sampai saat ini. Kalau Tuhan kasih kita kesehatan, kekuatan, bukankah itu karena kasih karunia Tuhan? Maka kita akan belajar mengembalikan kepada Tuhan. Juga perpuluhan kita untuk minggu depan. Maaf saudara, saya bilang bicara soal uang sangat sensitif. Tapi saya sebagai hamba Tuhan saya harus bicara. Soal saudara mau memberi atau tidak setelah saya bicara, itu urusannya, bukan urusan saya. Saudara. Semua saya kembalikan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya hanya bisa berdoa agar kita semua diberi kesehatan, kekuatan, dan berkat yang melimpah. Untuk memasuki tahun 2025, jangan pernah kita takut dan khawatir. Ada pengharapan hari esok. Tuhan memberkati kita semua. Kalau saudara ingin menyaksikan kebesaran Tuhan sepanjang tahun, minggu depan diberi kesempatan. Ya. Minggu depan ada kita nggak bikin tutup tahun di tanggal 31. Karena saya tahu mungkin banyak kesibukan, banyak acara. Gereja kita kecil saudara, kalau 10 orang kagak hadir aja karena ada acara. Ya, kosong saudara. Jadi kita bikin ditutup tahun saat ini minggu terakhir dan kita akan buka di minggu pertama tanggal 5 Januari kita berjumpa dan kita akan perjamuan kasih, ya, perjamuan kasih lagi saudara yang tergerak, ya, kita buka dan di situ kita akan buka ruang kesaksian bagi saudara yang ingin bersaksi, saudara bersaksi dan kita juga akan ada agak sedikit panjang mungkin minggu depan ada perjamuan kudus. Saya akan doa pengurapan buat saudara yang ingin diurapi sehingga kita bisa memasuki tahun 2025 bersama dengan Yesus. Ada sukacita, ada keselamatan dan ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, Jemaat GBI Abdiel Sunter Kirana, kita dengarkan pengumuman Minggu tanggal 20. Shalom, Jemaat GBI Abdiel Sunter Kirana, kita dengarkan pengumuman Minggu tanggal 29 Desember tahun 2024. Yang bertugas Minggu tanggal 5 Januari tahun 2024. Pembicara PDT Trisnawati Wijono STH. Doa syafaat Ibu Lim Kaida, kolektan Bapak Sugiman Sadeli dan Ibu Koalimeg, penerima tamu Ibu Tati Herawati. Multimedia Saudari Desi. Yang berulang tahun bulan Desember, Natalia Cediana, PDT Lukas Cahyadi, Ibu Lim Kaida. Sekian pengumuman untuk minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan dan kini saat kita untuk menaikkan doa syafaat dan saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Dan setelah
doa syafaat. Kita lanjut doa berkat. Mari kita bangkit berdiri. Bapa yang di surga, pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Bapa. Kalau pagi hari ini Engkau sudah berfirman kepada kami, yang begitu luar biasa, Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Rancangan yang selalu penuh dengan harapan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, bukan rancangan kecelakaan. Bapak, itulah yang kami imani kepadamu Bapak. Sekalipun dunia berkata tidak jelas, tahun 2025, tahun yang gelap, tahun yang suram, tetapi bagi kami, anak-anakmu yang percaya kepada Engkau Bapa, Engkau memberkati kami dengan berkat yang luar biasa. Dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, Engkau akan curahkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini Engkau sudah berfirman kepada kami, Engkau tanamkan firman-Mu dalam hati kami hidupi firman-Mu Tuhan, biar menjadi satu rema di dalam iman kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Kau berkati, Kau urapi dengan pengurapan yang baru dari Engkau Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan itu adalah isi hati yang dari Engkau Tuhan Yesus. Engkau pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Kau memberkati keluarganya, suami dan anak, menantu Tuhan semuanya Engkau memberkati dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau juga memberkati jemaat-Mu pagi hari ini yang hadir Tuhan, dengan berkat Tuhan, damai sejahtera dan sukacita terus Engkau limpahkan. Demikian juga anak-anak-Mu yang pada hari ini yang tidak bisa hadir Tuhan, Kau juga memberkati mereka satu persatu, dimanapun saat ini mereka berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau memberkati gembala kami di tempat ini Tuhan, Ibu Trisnawati, dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Berikan dia hikmat, akal budi, pengurapan yang selalu baru turun atas hamba-Mu Tuhan. Kau memberkati dalam pelayanannya, memberkati dalam usahanya, memberkati anak, menantu, dan cucu semuanya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera dan sukacita terus mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau memberkati bangsa kami Tuhan dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami serahkan bangsa kami, para pemimpin bangsa kami, presiden kami, wakil, para menteri, gubernur, dan sampai pemerintah daerah, bahkan sampai RW, RT Tuhan. Kau memberkati para pejabat-pejabat ini Tuhan Yesus. Biarlah mereka berikan dia takut akan Tuhan. Biar apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, itu semua sesuai dengan ketentuan dan taat oleh peraturan perundang-undangan yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati bangsa kami dengan berkat yang luar biasa. Satukan bangsa kami Tuhan, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari kerusuhan Bapa. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir kepada bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mau terima berkat yang dari Engkau. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, untuk pemeliharaanmu, untuk penyertaan-Mu, untuk berkat yang boleh kami nikmati sepanjang tahun 2024 ini Tuhan. Kami masih ada di minggu terakhir dari tahun 2024. Kami menyadari bukan karena kekuatan kami. Kami menyadari bukan karena kehebatan kami. Tapi semua karena kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan tanpa Engkau. Lewat kelahiran-Mu, lewat kematian-Mu di atas kayu salib,
Kami memperoleh kebahagiaan dan sukacita yang daripadamu. Karena ada Yesus di dalam kehidupan kami. Kami boleh diselamatkan, diangkat dari lumpur dosa yang paling dalam. Karena kematian-Mu dan kelahiran-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus pakai kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama. Kami boleh selalu bersyukur dan bersyukur, Tuhan. Dengan apa yang Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami boleh terus memandang Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam sedetik pun. Kami boleh bangga memiliki Engkau, Yesus. Karena kasih-Mu yang begitu besar. Atas kelahiran-Mu, atas kematian-Mu, ada hari esok bagi kami. Kami punya pengharapan di dalam kehidupan kami. Dunia tidak bisa memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan yang dunia berikan semu sementara. Tapi sukacita, damai sejahtera yang Engkau berikan kekal adanya, Bapa. Sampai Engkau memanggil, sampai Engkau datang yang kedua kali. Dan kami bisa berjumpa bertatap muka. Lebih dari itu kami bisa bersama-sama melayani-Mu, memuji, mengagungkan Engkau. Itu yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya kami akan masuk ke tahun 2025 bersama dengan Engkau. Engkau yang akan terus menuntut, memegang tangan kami, memberkati kami, memagari, menjauhkan kami dari segala kuasa yang bukan daripada-Mu. Bahkan termasuk anak cucu mantu kami, keluarga besar kami, orang tua kami, Tuhan. Ada dalam genggaman-Mu, ada dalam perhatian-Mu. Bahkan pekerjaan kami, berkat yang Kau siapkan buat kami tidak akan pernah salah, Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, untuk kehidupan keluarga besar kami di tahun yang baru ini. Di tahun 2025 Tuhan, Engkau terus menjauhkan dari segala kuasa yang bukan daripada-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Biarlah berkat-Mu, kesehatan yang Kau berikan. Apapun Tuhan Yesus, kami percaya Engkau berikan yang terbaik. Karena rancangan-Mu bukan rancangan yang membawa malapetaka, tapi rancangan kebahagiaan, rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita yang Engkau janjikan bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan kenal mereka satu persatu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduannya. Tuhan jauhkan dari segala hal yang bukan daripada-Mu. Bahkan rekan-rekan kami yang hari ini tidak hadir juga Engkau tahu Tuhan. Mungkin mereka masih menikmati liburan panjang. Engkau lindungi, Engkau jauhkan dari segala hal. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah dalam masalah juga Engkau Tuhan tolong. Kami terus berdoa Tuhan. Kami bahkan berdoa untuk orang tua murid di tempat ini. Untuk anak-anak TK, anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan. Engkau juga lawat mereka. Tanamkan kasih-Mu di hati mereka. Bahkan guru-guru yang mengajar di tempat ini Tuhan berikan hikmat dan kerendahan hati. Terima kasih Bapak. Sehingga mereka bisa menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi terang. Banyak jiwa dimenangkan. Orang tua murid yang belum mengenal Engkau juga bisa dimenangkan Tuhan. Lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami akan masuki minggu ini bersama dengan Engkau. Bahkan masuki tahun 2025 bersama dengan Engkau. Kalau ada rencana-rencana kami yang akan berjalan menikmati berkat-Mu, menikmati liburan panjang, Engkau juga lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan apapun Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini.
Engkau Allah yang tetap setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Tibahkan kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun Bapa. Tibahkan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Mungkin kami Tuhan akan memasuki hari-hari kami. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang tetap setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Untuk karya-Mu, untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu, kesehatan yang Tuhan berikan, bahkan berkat yang Engkau limpahkan buat kami. Kami selalu bersyukur Tuhan. Ajar kami untuk bersyukur bukan saat kami dilimpahkan dengan berkat, tapi bersyukur di dalam segala hal. Apapun yang Engkau izinkan, kami tahu Engkau punya rencana yang indah buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Saudara yang Tuhan kasihi, pagi hari ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan akan berkata, amin. Tuhan memberkati. Selamat menikmati berkat Tuhan. Selamat berlibur. Selamat memasuki tahun 2025 bersama dengan Yesus. Amin.